Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai perubahan bunyi bahasa yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yakni asimilasi, disimilasi, dan modifikasi vokal. Dan pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan bunyi bahasa yang lain, yakni netralisasi dan seroisasi. Jadi, jangan kemana-mana dan jangan pindah channel Anda sebelum kita belajar dalam kelas ekstensi. Selamat datang di kelas ekstensi bersama saya Stefani Humena, dan seperti yang telah saya sampaikan melalui intro video ini, bahwa kita akan belajar mengenai netralisasi dan seroisasi dalam bahasa Indonesia. Tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai pada perubahan bunyi yang pertama, yakni netralisasi. Netralisasi merupakan perubahan bunyi yang terjadi akibat pengaruh lingkungan. Jadi, ada sebuah situasi yang mengharuskan sebuah bunyi itu untuk berubah ketika berada pada situasi-situasi tertentu. Misalnya kata adab. Berdasarkan sistem grafemis bahasa Indonesia, kata ini ditulis dengan huruf A, D, A, B. Adab. Tetapi dia tidak dilafalkan sebagaimana huruf B, tetapi diucapkan seperti huruf P. Ya. Jadi istilah mudahnya huruf B tetapi diucapkan sebagai huruf P. Tulisannya A, D, A, B tetapi bacanya adab. Ya, seperti pada kata usap, asap, dan atap. Mirip, sama, ya. Nah, yang jadi membingungkan di sini apabila kata adab ini mengalami proses afiksasi atau mendapatkan konfiks pean. Dia tidak lagi diucapkan sebagai P, ya, meskipun ditulisnya B, tetapi dilafalkan sebagai B. B-nya muncul kembali, yakni peradaban. Nah, di sini kita menjadi bingung apakah bunyi P merupakan alofon dari B atau sebaliknya, bunyi B merupakan alofon dari bunyi P. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa kedua bunyi ini merupakan dua fonem yang berbeda. Dan ini dapat dibuktikan dengan adanya pasangan minimal, yakni seperti pada kata parang dan barang. Ya, kita lihat pada dua kata tersebut yang membedakan adalah bunyi B dan bunyi P. Contoh lain, baku dan paku, beras dan peras. Nah, kata-kata tersebut membuktikan bahwa bunyi-bunyi tersebut merupakan fonem-fonem yang berbeda, sehingga P tidak bisa menjadi alofon dari B, sebaliknya B tidak bisa menjadi alofon dari P. Sekali fonem, tetap fonem. Prinsipnya seperti itu dari dulu. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menetapkan atau memetakan kedua bunyi ini dalam sistem fonemis bahasa Indonesia? Ya, karena agak membingungkan. Ketika dia berubah itu dia memperlihatkan perilaku sebagaimana alofon, namun di sisi lain kedua bunyi tersebut memiliki pasangan minimal yang membuktikan bahwa bunyi-bunyi tersebut merupakan fonem-fonem yang berbeda. Nah, disinilah yang dinamakan dengan netralisasi. Nah, netralisasi ini terjadi sebagaimana yang terlihat pada kata tersebut. Fonem B berubah menjadi fonem P ketika berada pada akhir kata atau berstatus sebagai koda pada silabel. Sebagaimana kita tahu, baik fonem P maupun fonem B, keduanya merupakan konsonan hambat bilabial. Yang berbeda adalah yang satu bersuara, yang satu tidak bersuara. Jadi oposisinya ada pada bersuara dan tak bersuara. Nah, fonem B sebagai fonem bersuara tidak dapat menempati posisi koda dalam akhir kata. Dan karena itu, dia dinetralisasikan menjadi fonem tak bersuara hambat bilabial P. Nah, karena ada netralisasi ini, kita seperti melihat bahwa P dan B seperti kehilangan kekontrasan. Jadi, agak sulit, sehingga membuat kita bingung. Di satu sisi dia memiliki pasangan minimal, tetapi di sisi lain dia kehilangan kontras. Sementara kan pengertian fonem itu adalah dapat membedakan makna. Jadi kalau fonem-fonem tertentu sudah tidak memperlihatkan kekontrasan, bagaimana dia dapat membedakan makna? Nah, untuk mewadahi kasus-kasus seperti ini, beberapa ahli menyodorkan
konsep arkifonem. Nah, konsep arkifonem ini adalah konsep yang disodorkan oleh ahli-ahli linguistik untuk mewadahi kasus-kasus perubahan bunyi seperti yang terjadi pada kata adab, ya, atau bunyi-bunyi yang dinetralisasi. Nah, berdasarkan contoh kata adab, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat arkifonem B. Arkifonem B memiliki anggota fonem B dan fonem P. Dan dalam sistem fonemis, konsep-konsep arkifonem ditulis dengan huruf kapital. Jadi, arkifonem B dilambangkan dengan huruf B besar. Nah, kalau seandainya Anda menemukan bunyi-bunyi lain yang dinetralisasi dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah, Anda bisa share di sini dengan menuliskan itu di kolom komentar dan bisa kita bahas bersama untuk memperluas pengetahuan kita bersama. Kita masuk pada perubahan bunyi yang kedua, yakni perubahan bunyi seroisasi atau perubahan bunyi yang terakhir untuk video ini. Karena pada video-video saya selanjutnya atau pada kelas ekstensi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bunyi yang lain atau jenis-jenis perubahan bunyi yang lain. Seroisasi merupakan penanggalan atau penghilangan sebuah bunyi atau beberapa bunyi dalam kata dengan tujuan untuk mempersingkat pengucapan. Nah, seroisasi ini terbagi atas 3 jenis, yakni aferesis, sinkop, dan apokop. Aferesis merupakan penanggalan bunyi yang terdapat pada awal kata. Misalnya kata tetapi yang menjadi tapi. Kita lihat bahwa konsonan apikodental T dan fonem vokal tengah sedang E dihilangkan. Dalam artian silabel pertama pada kata tetapi dihilangkan kemudian menjadi tapi. Dan itu mempersingkat cara pengucapan. Contoh yang lain kata upawasa. Ya. Kata upawasa ini berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi puasa. Ya, upawasa. Upawasa. Ada 4 silabel, u, pa, wa, dan sa. Kemudian ketika diadopsi dalam bahasa Indonesia, dia menjadi puasa. Hanya 3 silabel. Jadi silabel pertama yang merupakan vokal belakang tinggi u, ya, atau bunyi satu-satunya pada silabel tersebut dihilangkan, kemudian menjadi pawasa. Selanjutnya bunyi a pada pawasa itu dia diubah menjadi bunyi u sehingga menjadi puasa. Artinya kata ini menjadi hemat 1 silabel dalam bahasa Indonesia. Kemudian sinkop. Sinkop merupakan penanggalan sebuah fonem atau beberapa fonem yang terdapat pada tengah kata. Misalnya, kata sahaya dalam bahasa Sanskerta ketika diadopsi dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi saya. Ya, kita lihat di situ bahwa ada bunyi glotal frikatif H dan vokal A itu dihilangkan atau silabel yang berada di tengah-tengah itu dihilangkan kemudian menjadi saya. Kemudian contoh yang lain adalah utpati. Ya, utpati juga berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian ketika diadopsi dalam bahasa Indonesia dia menjadi upeti. Ya, kita lihat pada silabel pertama ada silabel ut, kemudian salah satu fonemnya ditanggalkan yakni fonem apikodental T dihilangkan menjadi upati. Sementara pada silabel yang kedua, silabel pa, bunyi vokal A di situ diubah menjadi vokal E, menjadi upeti. Kemudian contoh yang lain ada kata kelamarin, ya, kelamarin yang kemudian disingkat menjadi kemarin. Nah, ini juga merupakan gejala sinkop, di mana salah satu silabel yang terdapat di dalamnya, yakni silabel la, dihilangkan, ya, atau diseroisasikan. Kemudian lanjut pada jenis seroisasi yang ketiga, yakni apokop. Apokop merupakan penghilangan atau penanggalan bunyi yang terdapat di akhir kata. Contoh, kata import dalam bahasa Inggris menjadi impor dalam bahasa Indonesia. Kata ekspor dalam bahasa Inggris menjadi ekspor dalam bahasa Indonesia. Kita lihat bunyi apikodental T pada kedua kata tersebut ditanggalkan atau dihilangkan ketika diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Contoh lain, kata pelangi. Tidak banyak yang tahu bahwa
kata pelangi sebenarnya berasal dari kata pelangit. Pada silabel terakhir, ngit, ya, koda di situ dihilangkan sehingga yang tadinya berkoda menjadi tak berkoda. Yang tadinya pelangit menjadi pelangi. Nah, apabila Anda menemukan contoh-contoh yang lain mengenai perubahan bunyi bahasa jenis seorisasi, Anda dapat membagikan itu dengan cara menuliskannya di kolom komentar supaya kita dapat belajar bersama dan pengetahuan kita mengenai perubahan bunyi bahasa itu menjadi lebih luas. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam kelas ekstensi. Apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi atau ada hal lain yang terlewati oleh saya, Anda dipersilakan untuk meninggalkan pesan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Fani di sini, dan kita berjumpa lagi dalam kelas ekstensi yang selanjutnya.